Tepat pada pekan ke-37 kompetisi Serie A musim 2021-2022, Theo Hernandez berhasil mencetak gol spektakuler ke gawang Atalanta. Satu golnya yang kemudian membuat AC Milan meraih kemenangan dengan skor 2-0 itu mendapat banyak sekali pujian. Betapa tidak, sebagai seorang pemain bertahan, Theo Hernandez menciptakan sebuah mahakarya yang biasanya muncul dari seorang pemain yang beroperasi di lini serang. Berawal dari upaya Jeremy Boga untuk menembus kotak penalti Milan, Rade Krunic kemudian sukses melakukan tackle dan bola langsung dikuasai Theo Hernandez. Dia kemudian menggiring bola dari area pertahanan sendiri melewati sejumlah pemain Atalanta hingga masuk ke kotak penalti lawan sebelum melepaskan tembakan ke gawang Ladea. Melihat gol yang diciptakan Theo Hernandez, rekan setimnya Rafael Leao sampai memegangi kepalanya sendiri seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Maka dari itu menjadi sebuah hal yang wajar ketika gol yang diciptakan Hernandez ke gawang Atalanta dinobatkan sebagai yang terbaik di kompetisi Serie A musim 2021-2022. Seorang legenda sepak bola bernama Paolo Maldini pernah berkata, "Sangat sulit menemukan bek yang kuat dan pandai menguasai bola. Sangat sulit." Ucapan tersebut kemudian mampu melegakan perasaan seorang Paolo Maldini usai dirinya yang bertugas sebagai direktur teknik AC Milan berhasil menemukan sosok bernama Theo Hernandez pada musim panas 2019 silam. Maldini yang begitu yakin dengan bakat yang dimiliki Hernandez memilih untuk memberanikan diri terbang ke Ibiza guna menyelesaikan transfer pemain berkebangsaan Prancis tersebut. Bermodalkan mahar sebesar 20 juta euro atau setara 295 miliar rupiah. Tepat pada 7 Juli 2019, Maldini sukses memperkenalkan Theo Hernandez sebagai pemain baru Milan. Dia yang diboyong dari klub raksasa Real Madrid mampu menampilkan sejumlah pertunjukan sempurna hingga membuat Milan kembali merasakan kejayaan. Padahal sesaat setelah didatangkan, Theo Hernandez tak begitu mendapat sanjungan dari penggemar Milan. Itu terjadi setelah sang pemain gagal menembus tim utama Real Madrid yang masih diisi Marcelo. Dia disebut gagal memberi persaingan ketat di sisi lapangan dan cuma menyumbangkan nama ketika El Real meraih gelar juara. Tumbuh menjadi seorang pemain bintang. Lahir di Marseille, Hernandez bergabung dengan Akademi Atletico Madrid pada 2007, atau tepat ketika berusia 9 tahun. Berbeda dengan saudara kembarnya, Lucas Hernandez, yang tidak membutuhkan waktu lama untuk masuk ke tim utama Atletico, Hernandez lebih dulu bergabung dengan tim Atletico Madrid B dan sempat dipinjamkan ke Deportivo Alaves. Karir tampak membawanya menuju sinar terang ketika Real Madrid menyodorkan kontrak pada tahun 2017. Sialnya, dia malah kembali menjalani masa peminjaman. Bakatnya tak benar-benar bisa ditempatkan di tim utama. Dia dianggap masih butuh banyak pengalaman untuk bisa menggeser nama legenda di klub raksasa. Apa yang menjadi harapan Theo Hernandez? Lalu temui sinarnya ketika AC Milan melalui Paolo Maldini datang memanggil. Bukan tanpa bekal, Maldini memandang Hernandez sebagai pemain yang cocok untuk mengisi sisi kiri Milan. Apa yang diucapkan Maldini pun bisa dengan mudah diterima Hernandez. Mengingat pria Italia itu pernah menjadi salah satu yang dikagumi di posisinya ketika masih tampil sebagai seorang pemain. Dikatakan Maldini menyebut segala alasan mengapa San Siro akan menjadi tempat terbaik baginya. Maldini juga memberi pemahaman terperinci tentang tipe permainannya yang akan sangat cocok dengan skema Stefano Pioli. Benar saja, tepat setelah bergabung dengan Milan, Theo Hernandez tumbuh menjadi pemain yang lebih berkelas bersama Stefano Pioli. Tentang apa yang telah dilakukan Stefano Pioli, pengakuan pun datang dari mulut sang pemain itu sendiri. "Saya telah bekerja sama dengan banyak pelatih hebat.
Tapi yang telah berhasil memahami saya dan mengubah hidup saya adalah Stefano Pioli. Dia telah memberi saya kepercayaan sejak pertama kali datang. Dia tahu bahwa saya bisa memberikan yang terbaik bagi AC Milan, ucap Hernandez. Di era sepak bola modern, ketika seorang fullback memiliki peran yang sama pentingnya dengan playmaker, Theo Hernandez mampu menguasai itu semua. Dia memilih untuk tidak ketinggalan zaman dan sukses menampilkan performa gemilang. Dalam sebuah pertandingan, tak jarang kita menyaksikannya menerobos pertahanan dari posisi terdalam, baik dengan atau tanpa bola. Kegigihan serta kecepatan yang dimiliki membuat Hernandez turut berperan penting dalam serangan yang dibangun Milan. Dengan peran yang ditunjukkan, Milan tampak berbahaya ketika mengandalkan serangan dari sisi kiri lapangan. Apalagi kita tahu bahwa Hernandez berpasangan dengan pemain cepat dan memukau lainnya, Rafael Leao. Selain mengandalkan kecepatan, kontrol bola serta daya ledak tinggi juga kerap ditunjukkan Theo Hernandez. Belum lagi umpan-umpan panjang yang diberikan ke barisan depan atau aliran bola yang dikirimkan sebelum dia berhasil menerobos pertahanan lawan. Sukses membuatnya jadi senjata mematikan AC Milan. Pada musim 2019-2020, Theo Hernandez langsung berhasil memikat hati para penggemar Milan. Dalam 33 penampilan yang dijalani, Hernandez berhasil mengoleksi sebanyak 6 gol dan 3 assist. Pada musim berikutnya, Hernandez mampu membersihkan segala noda yang sempat dibuat. Sempat dikritik karena punya gaya bertahan buruk, dia mampu memperbaikinya atas nasihat Stefano Pioli. Ketika sebelumnya dia terlihat ceroboh saat bertahan, sebuah keputusan tepat kemudian berhasil diambilnya. Dia sukses membuat 67 tackle dengan 48 diantaranya berhasil. Bermain dalam 3.113 menit sepanjang musim 2020-2021, Hernandez juga menunjukkan kemampuan ofensifnya. Menurut statistik Opta pada musim 2020-2021, seperti dikutip The Flanker, Hernandez mencatatkan rata-rata 8,68 progressive carry di pertandingan liga, dengan 3,22 diantaranya sampai ke sepertiga akhir. Torehan tersebut menjadi yang tertinggi di antara para fullback Serie A lainnya. Sebagai informasi, progressive carry merupakan keberhasilan pemain menggerakkan bola setidaknya 5 meter ke arah gawang lawan. Dalam pakem 4-2-3-1, Stefano Pioli juga turut memberi kebebasan bagi Theo Hernandez. Maka tak jarang kita melihat sang pemain beroperasi di lini tengah. Ketika terjadi situasi semacam itu, Frank Kessie yang berposisi sebagai gelandang akan turun menjadi bek, dan Fikayo Tomori yang merupakan pemain serba bisa akan segera menutup lubang yang ditinggal Hernandez di sisi kiri. Melalui skema tersebut, dalam beberapa gol yang dicetak Hernandez, kita sering melihat bila sang pemain muncul dari tengah lapangan untuk menerima umpan atau melepas tembakan langsung ke arah gawang jika menguasai bola. Statistik ofensif Hernandez pada musim 2020-2021 pun cukup mengesankan. Dia tercatat berhasil melepas sebanyak 47 tembakan, di mana 13 diantaranya tepat mengenai sasaran. Selain itu, dia juga mampu melepas sebanyak 1.607 umpan dengan 1.340 diantaranya tepat sasaran. Dari data tersebut, Theo Hernandez berhasil menciptakan 7 gol dan 5 assist di kompetisi Serie A. Di musim juara AC Milan, performa Theo Hernandez juga masih sama. Dia menjadi andalan di banyak laga dengan koleksi 5 gol dan 6 assist di kompetisi Serie A. Dia jadi roda penggerak utama serangan Milan yang dimulai dari sisi kiri lapangan. Kecepatan dan kemampuannya dalam membawa bola jadi kian tajam. Musim 2021-2022, Hernandez rata-rata melakukan 6,56 progressive carry dengan 1,63 dribble yang diselesaikan per 90 menit. Hernandez rata-rata melakukan 6,56 progressive carry dengan 1,63 dribble yang diselesaikan per 90 menit. Di musim 2022-2023 sekarang ini,
Theo Hernandez yang dipercaya sebagai eksekutor tendangan penalti Milan juga mampu menyumbang 1 gol untuk membawa tim meraih kemenangan dengan skor 4-2 atas Udinese.